Joko Widodo ikhlas. Ikhlas dibilang. Saya di penjara tanpa. Bodoh amat. Salam pejuang kebenaran. Salam. Saya pun kalau jadi Joko Widodo, saya sangat ikhlas kok ibu di penjara. Nah kayak gini aja guys, buat simple aja. Kalau saya jadi Joko Widodo, saya ikhlas kalau di penjara. Ngomong gitu, udah itu aja guys, simple kan. Hai guys, itu bersama Bang Boy. By the way guys, ini part kedua dari kemarin saya live mengajak untuk kita bersuara mengenai penghasutan Dr. Tifa. Ini part kedua. Ini adalah semua netizen yang speak up. Ini saya akan up terus sampai part 10, part 20 pun saya ladenin. Makanya teman-teman, yuk kita buat gerakan untuk kita stitch omongan Tifa. Apakah Jokowi ikhlas? Yuk kita timpali. Kita semua ikhlas. Ya guys ya. Ini part kedua. By the way, tapi ini video terakhir saya upload di channel ini. Karena 3 hari ke depan saya gak akan upload sama sekali di channel ini. Saya sudah kasih tahu bahwasannya channel ini sepertinya kena shadow ban. Jadi kata YouTube 3 hari jangan upload dulu. Kita ikutin. Makanya 3 hari seterusnya kita akan upload di channel Bang Boy. Pasti masih bingung ya, kenapa diklik Bang Boy di pencarian kok nggak ketemu ya Bang? Jadi teman-teman bisa ikuti arahan saya ya. Ketik add baru Bang Boy, baru garis bawah, strip bawah, baru YTN. YTN itu adalah YouTuber Nusantara. Nah, ketika sudah ketik itu, klik pencarian, maka akan diarahkan ke channel Bang Boy. Dan subscribe guys ya, subscribe, aktifkan loncengnya. Nanti apapun uploadan saya di channel tersebut akan masuk ke handphone kalian. Jadi nggak perlu mencari lagi, oke? Ini part kedua, langsung aja. Ini dia presiden. Ini dianggap memfitnah mantan presidennya perempuan. Halo Ibu Tifa. Halo. Kenapa menangis? Iya, kenapa? Anda itu korban. Kemarin teriak-teriak dengan Jumawa, punya kolega dari Eropa, Amerika, terus dari Singapura, betul. Terus best friendnya dari PBB, betul. Sekarang nangis katanya ibu rumah tangga, ibu rumah tangga memfitnah mantan presiden. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah tangga suami, bukan ngurusin ijazah. Betul. Ibu rumah tangga apa ilmuwan? Katanya ilmuwan. Kok sekarang ngomong ibu rumah tangga, Bu? Kenapa? Tuh, diketawain sama adik-adik mahasiswa tuh. Karena narasi mereka, ilmuwan kok ditangkap, itu udah mental. Masa ilmuwan nggak bisa bahasa Inggris? Makanya dia mencari cara, yaitu dengan cara, masa ibu rumah tangga dilaporin? Sebelumnya kekeh lu ngomong lu ilmuwan, lu peneliti. Next. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini. Ikhlas banget Bu. Ikhlas banget Bu. Bisa ikhlas. Ikhlas, kata Allah. Wah siap Om. Makasih. Next. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Ikhlas dibilang. Saya di penjara tanpa. Bodoh amat. Salam pejuang kebenaran. Salam. Saya pun kalau jadi Joko Widodo, saya sangat ikhlas kok ibu di penjara. Nah kayak gini aja guys, buat simple aja. Kalau saya jadi Joko Widodo, saya ikhlas kalau di penjara. Ngomong gitu, udah itu aja guys, simple kan? Enggak makan waktu kan guys. Entah teman-teman ibu-ibu lagi masak, ambil waktu sebentar. Entah denger ini misalnya jangan lagi berak ya, jangan lagi boker ya. Entah lagi nyapu, ambil handphonenya, buat video aja nih, stitch langsung, upload langsung ke TikTok. Nah kirim linknya ke saya guys. Saya akan tampilkan di YouTube saya ini, di YouTube Bang Boy, ya. Next. Nggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah ibu rumah tangga. Cius Bu, ikhlas.
Besok Cius. bilangnya dikriminalisasi. Tahu. Nggak boleh ya, Dek ya. Iya deh ya. Sabar. Nggak boleh ya deh ya. Cius, Bu. Udah nangis-nangis masih dipertanyakan. Cius. Udah mau nangis loh deh lo, ya Tuhan. Next. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo Terus sama sesek. Ibu ini. Terus gitu dong. Ini butuh kuliah penjiwaan nih. ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Capek banget ya ngeliat orang playing victim. Ini ya, Betul. Dokter Tifa. Kalau Anda bicara bahwa Anda memperjuangkan kebenaran apa sih yang Anda perjuangkan? Anda menebar fitnah sana-sini, Anda menebar hinaan sana-sini, menebar cacian sana-sini sama keluarganya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Itu tuh semua bisa dibuktikan dengan cuitan Anda di X gitu loh. Yes. Jadi, apa yang salah daripada langkah yang diambil oleh seorang Jokowi untuk menghadapi Anda? Karena gini ya, kita sebagai manusia itu punya batas kesabaran gitu untuk menghadapi seseorang, dan dengan semua tindakan Anda yang Anda lakukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, yaitu adalah kemarin batas sabarnya Pak Jokowi ngadepin kalian. Dan Pak Jokowi tahu gitu loh, kalau ngadepin kalian dengan urat, kalian akan jauh playing victim lagi. Jadi karena negara kita negara hukum, dan satu-satunya yang memberikan keputusan atau kepastian gitu ya, daripada semuanya itu adalah secara hukum. Jadi makanya Pak Jokowi memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Dengan cara apa? Karena kamu telah mencemarkan nama baiknya, memfitnah dia, ya makanya kamu dilaporkan ke pihak penegak hukum karena perbuatan yang kamu lakukan. Ya tenang aja Tifa, kalau memang kamu nggak bersalah, ya nggak usah takut. Kan bukti-bukti masing-masing punya kan? Ya nanti buktikan aja, bela diri kamu dengan bukti yang kamu punya gitu loh. Nih ya, kalau saya sih sebagai masyarakat yang melihat dan baca semua cuitan kamu di X, ya karena selalu lewat sih ya di X saya gitu. Ya memang selama ini kamu itu mau memfitnah, kamu nuduh orang nggak punya bukti. Sampai bahkan istrinya Pak Jokowi pun kamu ubek-ubek masalah pendidikannya. Yang mana nggak ada kepentingannya masyarakat Indonesia untuk memahami latar belakang pendidikannya seorang ibu itu. Yang terus lagi kamu adalah ngatain Pak Jokowi gini, Jokowi gitu ya. Belum lagi yang itu tuh. Banyak tuh kalau mau dikumpulin daripada cuitanmu di X aja, itu udah bisa banget digunakan untuk memperkarakan kamu secara hukum. Ya kan? Nih lagi nih ya. Yang terakhir tuh bersama geng pancimu tuh ya. Sampai kamu tega memfitnah orang, fotonya orang, kamu Photoshop, kamu kasihkan keadaan di mana katanya punya penyakit. Jahat banget gitu. Jadi kalau misalnya... Nah, itu terpisah akan saya bahas. Itu kan hoax kan? Itu hoax. Aku akan tampilkan. Makanya teman-teman pantengin channel Bang Boy. @bangboy _YTN. Ya, pantengin itu. Subscribe kalau perlu. Pastikan subscribe. Karena yang tentang mengenai itu akan saya up di channel tersebut. 3 hari ke depan saya juga akan live di channel tersebut. Ya guys ya. Nah itu sudah clear ya. Kita akan bahas nanti. Nah kita lanjut mengenai tangisan palsu Tifa. Ini orang selanjutnya. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Hei Tifa, dokter gadungan. Tidak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya di depan kalian. Tunggu saja di pengadilan, nanti juga akan diperlihatkan semuanya Tifa. Ini cuma alasan Anda ya, untuk mencari pembelaan diri, juga mencari pembenaran. Ya, betul. Si Tifa ini kenapa teriak-teriak seperti ini? Ya, karena kemarin Bang Fitra Ramadan memperlihatkan borgol di depan Tifa juga Kurnia, dan akhirnya mereka berdua ini seperti terkena shock terapi, kaget dan tantrum, juga takut akan masuk jeruji besi. Dan Bang Fitra ini mengatakan hanya orang jahat yang takut melihat borgol. Betul sekali apa yang dikatakan Bang Fitra. Karena kita tahu ya, atau saya juga tahu sebagai rakyat biasa, rencana jahat mereka ini seperti apa. Yes, dan betul semuanya Kak. itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ya. Ada beberapa tugas yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi juga Mas Gibran. Satu ya, tugas ke-1 yaitu kelompok Tifa CS untuk menyerang Pak Jokowi dengan narasi ijazah palsu seperti itu. Dan tugas yang kedua ya, diturunkan para mantan jenderal. Dan para mantan jenderal ini
tugasnya untuk menurunkan Mas Gibran dari kursi Wapres seperti itu. Dan tugas yang ketiga adalah tugasnya Anies Baswedan untuk menyinyiri pemerintahan Pak Prabowo, juga menyinyiri Mas Gibran. Ya, tugas Anies Baswedan seperti itu. Baswedan. Dan tugas yang keempat, tugas untuk para pengacara seperti Tompel dan si Kurnia ditugaskan untuk menjadi pengacara tim Roy CS seperti itu. Dan harapan mereka, seandainya rencana ini berhasil, ya seperti tipe CS, untuk menjatuhkan martabat Pak Jokowi, seandainya berhasil, mereka ini akan dengan mudahnya melengsarkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Dengan alasan apa? Bapaknya ini katanya membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun. Makanya benerlah omongan saya kemarin, ketika saya masuk ke Komal-Komal, ketika mereka sudah terdesak, kena sekakmat membahas mengenai ijazah, apa yang mereka tampilkan? Daftar bahwa kebohongan Jokowi. Kebaca semua sebenarnya gerakan-gerakan ini. Makasih Kak buat 4 hal ini. Ini menampol tipe. Lu wajib ditangkap supaya gerakan lu itu yang udah kalian susun itu hancur seketika. Bram. Oke, next. Orang selanjutnya. Dan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini, dia nggak mau Kenapa harus nangis-nangis? Saya juga ikut simpati sih. Abang simpati? Simpatinya kalau nggak diborgol tangannya. Ya. Baru sekarang ngomongnya di rumah tangga. Iya. Kalau dulunya kemarinnya kuat memfitnah. Betul. Ya. Orangnya dibenci, prestasinya dinikmati. Itu meskipun berpenampilan agamis, kalau di dalam hatinya bersarang kebencian, tidak peduli itu siapa. Ya. Kira sudah diambang pintu, borgol kelihatan di depan mata, nangis-nangis, mengundang semua untuk bersimpati. Kasihan. Ya itulah kalau dalam hatinya tertanam rasa kebencian. Betul, kebencian. Rasa dendam. Dikarenakan apa? Jagoannya keok. Kalau terjadi menteri dipecat. Itulah Anies Baswedan. Ya bersiap-siaplah. Saya juga turut bersimpati. Dokter Tifa yang mengaku-ngaku dokter, ya, Rahma Sarita, Roy Suryo CS, TPUA, yang sekarang Egy Sujana udah berbaring di rumah sakit, yang mudah-mudahan aja. Apa? Koit. Apa ini bang? Apa yang harus selesaikan? Egy Sujana berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan saja. Ini apa ini? Harus diselesaikan bang. Nah itulah kalau orang pintar. Bang harus selesaikan dulu itu bang. Koit kah? Atau sembuh? Karena abang bersimpati kan? Kalau tidak ada reaksi, dikira takut untuk menunjukkan ijazahnya. Dia harus ditunjukkan ke pihak yang berwenang, penegak hukum. Dia sudah dilapor balik, mengiba-iba. Iya kan? Banyak yang akhirnya cerdas kan guys. Narasi kita tuh nggak pernah sia-sia lah. Ya, nggak pernah sia-sia lah. Narasi yang YouTuber Nusantara selama ini ungkapkan, naikkan, nggak sia-sia karena akan banyak orang yang tercerdaskan. Bayangkan kalau nggak ada yang mengcounter omongan Roy Suryo waktu itu, Rismon, Tifa, mengerikan. Makanya saya kemarin waktu podcast sama Dian Sandi, saya puji dia bahwa beliau adalah mungkin orang pertama yang mampu adu gagasan mengcounter Roy sama Rismon secara face to face lagi.
Saya puji beliau kemarin tuh. Dan akhirnya banyak yang tercerdaskan kan. Makanya ada lagi gerakan, muncul lagi orang-orang yang mau speak up sampai detik ini. Mereka akhirnya kelabakan. Next. Ibu ini, ibu rumah tangga ini. Kemana-mana membuat tambah parah. Satu, tambah parah penyakitmu. Kedua, membuat orang Indonesia ini juga menjadi tenang. Kalau kalian nggak dikerangkeng, tenang negara ini. Ada aja nanti. Jadi nggak usah bilang Jokowi itu tega untuk menjarain dia. Aduh, kalian itu belum lagi merasain gimana ya sakitnya difitnah itu. Keluarga Jokowi itu apa nggak sakit hati? Kalian buat begitu. Untung tuh cucu-cucunya masih kecil. Tapi mungkin bisa juga ada yang tahu. Kalau nggak kan pada dibully itu semua. Yang gede-gede aja yang menyadari mereka dibully. Yang kecil nggak menyadari. Karena apa? Karena belum tahu betapa yang mereka itu disakiti banget. Kau punya anak nggak, Tifa? Hah? Ngerasain itu semua nggak? Kalian tiga ngerasain nggak? Kalian anggap itu kebenaran. Kebenaran apa? Memfitnah orang yang bukan urusanmu dan yang perlu-perlu banget. Kebenaran apa? Kami orang Indonesia nggak mau tahu kok. Cuma orang-orang busuk hati yang mau tahu tentang ijazah itu. Tapi kalian, muka-muka kalian sekarang belagak nangis. Belagak minta dikasihani, malah saya rasa kalian itu yang menjadi dihakimi, yang merasa menjadi korban. Sarap emang. Sarap memang, mampus. Orang udah nangis, udah termehek-mehek, dibilang sarap. Tiba, by the way, ada wacana ya. Jadi malam Senin saya akan ke Solo ketemu Pak Jokowi. Ini masih wacana ya. Saya akan bawa ini semua bahwasanya Pak Jokowi atas ucapan Tifa tersebut, jangan takut Pak Jokowi, jangan terpengaruh Pak Jokowi. Banyak yang saya bahas, banyak yang saya react, mereka mengatakan bahwa kami ikhlas kau di penjara Tifa. Saya akan sampaikan itu kepada Pak Jokowi untuk mewakili Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tetap lanjut saja perjuangan ini untuk membasmi perusuh-perusuh negeri. Dan kita akan terus banyak guys. By the way, guys, teman-teman yang sudah membuat videonya, sudah mengupload ke TikTok, kirim link ke saya guys ya. Karena saya akan mengumpulkan. Saya akan membahasnya, saya akan meng-up di channel saya Bang Boy. Support terus channel ini, thank you. Bye-bye.